jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya Rina Kusulita dapat menyapa Anda dalam program Dialog Khusus. Ya, tadi diawali dengan satu lagu yang bisa menggetarkan kita ya sebagai warga negara Indonesia, Indonesia Jaya. Tentunya tadi bersama dengan Mbak Cika dan juga Mas Sentanu dalam New Senta Band. Ya, membuka kebersamaan kita tentunya di Dialog Khusus, dan kerjasama kali ini adalah kerjasama ADITV dengan Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berharap mudah-mudahan hari ini aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan rencana, jadi penuh dengan kebahagiaan gitu ya. Tetap manfaat, tetap sehat dan juga bahagia. Apalagi sekarang waktunya jeda dulu untuk bisa mengikuti obrolan di Dialog Khusus, penting banget. Penting banget. Kenapa penting? Karena ini terkait dengan membangun kesadaran masyarakat tentang hak suara dalam pemilu. Tunggu dulu. Walaupun sekarang sudah 2023 dan kita belum sampai nih ya di penghujung 2023 atau awal 2024, tapi persiapan itu harus dari sekarang. Membangun kesadaran itu juga harus dimulai dari sejak dini. Oleh sebab itu, di Dialog Khusus kali ini kami menghadirkan narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan buat kita semuanya ya. Yaitu ada beliau adalah Kepala Bidang Politik Dalam Negeri atau Poldagri dari Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Bagas Senoaji ATD MT. Assalamualaikum Pak Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Erina. Wah, tadi saya sempat gini loh, ini beneran ini Pak Bagas gitu ya. Soalnya biasanya ketemu Pak Bagas itu kita nggak bicara soal politik ya Pak ya. Kita bicara tentang apa tuh, transportasi, lalu lintas perhubungan yang terkait itu ya. Wah, selamat ya Pak ya. Ini dengan dinas di tempat yang baru. Semoga lancar, sukses gitu. Tadi udah saya mau lagi belajar nih Mbak. Kalau dulu ngurusi lalu lintas kendaraan, sekarang lalu lintas suara. Lalu lintas suara ya, bisa diurus itu ya Pak lalu lintas suara ya. Harus dikendalikan tetap, harus. Kebayangnya ada lampu merah, hijau juga ya. Nah ini makanya kita ngobrol gitu ya. Betul baik, sekali. Terima kasih Pak Bagas. Kemudian juga ada Koordinator Umum KISP yaitu Komite Independen Sadar Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Mas Muhammad Edward Trias Pahlevi SIP MIP. Biasanya disapanya Mas Edward gitu ya. Panjang banget namanya Mas ya. Oke, Mas Edward gimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat sekali. Lancar aktivitas lancar hari dan ini? Bahagia alhamdulillah. Yang buat bahagia hari ini apa nih Mas? Alhamdulillah puasa sekarang begitu. Yang kedua mendekati Lebaran mau mudik begitu. Oh ya ini dia, udah urusan mudik ini ya. Dulu kalau kita ngomongin mudik sama Pak Bagas, ya sekarang kita nggak ngomongin soal mudik lagi ya Mas Edward ya. Oke, baik. Dan untuk Anda pemirsa, pastikan Anda bisa mengikuti bincang-bincang kami di sini karena ini adalah hal yang menjadi satu bekal buat kita ya. Kalau mungkin selama ini masih ada yang sedikit masih lama, tapi justru masih lamanya itu perlu kita bangun ya. Betul. Oke, baik. Boleh tahu nih Pak Bagas, ini kita kan masih 2023, tapi persiapan sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu ya bahkan ya. Nah tahun ini kira-kira boleh Pak dibagikan pada kami semua tentang tahapan pemilu di tahun 2024. Baik, bahwa perlu kita ketahui bersama Indonesia akan merayakan pesta demokrasi ya di tahun 2024. Nah, menjelang pemilu ini ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan, di mana untuk pendidikan politik bagi masyarakat ini perlu kita sampaikan biar masyarakat dapat mengetahui haknya, kewajibannya, dan tanggung jawabnya dalam menggunakan hak suaranya untuk pemilihan umum di tahun depan.
Ya, jadi termasuk acara pada siang hari ini. Ini termasuk tahapan kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Apa sih yang harus saya persiapkan untuk pemilu tahun depan? Ya, apalagi sekarang kan banyak generasi muda, ya, generasi muda yang banyak pemilih pertama kali. Iya, ya, betul. Di mana Kesbangpol di tahun 2022 itu juga sudah melakukan pendidikan politik kepada generasi muda di anak-anak sekolah di SMA, terutama untuk yang kelas 11 dan 12. Ya, bagaimana mereka nanti bisa berperan di dalam pesta demokrasi tahun depan. Iya. Kemudian di tahun ini kita juga sudah melakukan, ya. Sama juga sasarannya, anak-anak sekolah juga? Sama, ya, sasarannya sama. Tidak hanya kepada generasi muda, kita juga melakukan pendidikan politik kepada teman-teman mahasiswa melalui BEM. Ya, kita lakukan bagaimana menggunakan hak suaranya, karena Jogja itu kan dikenal dengan kota pelajar. Ya, kalau mereka pulang harus ke daerahnya untuk melakukan pemilihan umum, ya, ini kan biaya cukup besar. Bagaimana kalau melakukan pemilihannya di sini, di Jogja? Jadi ini juga kita sudah lakukan. mulai disosialisasikan, ya, karena iya. sempat tahun pemilu yang lalu itu kan sempat agak sedikit bukan kisruh tapi bingung gitu loh Mas, Iya. di Jogja katanya begini, kok nggak boleh begini, di sana nggak ada KTP ya, macam-macam. Nanti kita bahas juga ya Pak ya. Siap. Mungkin juga ada hal yang menarik juga di pemilu tahun 2024, ada kemudahan-kemudahan bagi para mahasiswa yang mungkin KTP-nya bukan KTP, bukan tetap domisilinya tidak sama dengan KTP begitu ya. Nah kalau Mas Edward sendiri, ini kan terkait dengan Komite Independen Sadar Pemilu. Ini memang sejak pemilu sudah mulai ada KISP ini atau memang baru tahun ini? Ya, KISP itu berdiri pada 8 April 2018. Jadi kita sudah usia 5 tahun sekarang Mbak Erina. Dan kita sudah ikut menjadi pemantau pemilu di 2019 dan juga di 2020. Dan kebetulan memang markas besarnya ada di Jogja, di DIY begitu, kantor kami di DIY. Jadi DIY ini khusus, kita selalu memantau pemilu baik dari mulai tahapan pemuktahiran pemilih sekarang sedang jalan begitu sampai nanti direkapitulasi pada pemilu 2024 nantinya. Begitu Mbak Ina, dan kita sudah menerjunkan 2019 itu di 220 titik TPS untuk memantau pemilu. Itu di Jogja? Di DIY. Di DIY. Di DIY. Kita juga ada di luar DIY juga begitu. Tapi utamanya cakupannya di DIY. Di DIY, karena memang kantornya ada di DIY begitu. Oke, baik. Jadi sejak pemilu yang 2019 Pilkada 2020 di Bantul, terus di Gunung Kidul kemarin dan juga di Sleman begitu, kita melakukan pemantauan. Berarti sudah ada ini ya, sudah ada evaluasi, sudah ada yang mau diperbaiki, ada yang sudah mau ditingkatkan juga gitu ya. Nah, kalau boleh tahu bentuk-bentuk seperti apa yang diberikan oleh KISP sendiri? Ya, KISP ini kan organisasi yang memberikan satu juga advokasi terkait hak-hak pemilih begitu Mbak. Baik itu difabel, perempuan begitu, ini jadi concern kami. Yang kedua juga terkait dengan pendidikan politik bagi teman-teman pemilih muda misalnya. Nah ini juga kita lakukan dan kita sudah sering nih kerjasama dengan Kesbangpol DIY, Kesbangpol DIY dengan KPU, dengan Bawaslu begitu. Dengan menghadirkan sebuah narasi-narasi yang lebih positif, nggak hanya secara offline, tapi juga secara online. Nah ini yang kami lakukan saat ini Mbak Irina. Jadi melihat situasi pemilu kita yang riuh begini di media sosial, nah kita hadir di sana. Hadir sebagai penyejuk ya, sebagai memberikan narasi yang tidak hoax begitu. Ya, itu dia paling penting kan. Yeah. Jangan sampai nanti emosinya cuma di sosial. secara virtual gitu kan, secara nyata bingung deh. Gitu. Nah, Pak Bagas boleh tahu nggak, kira-kira mungkin juga masyarakat pengen tahu nih peran dari Kesbangpol sendiri dalam persiapan untuk pemilu ini seperti apa? Baik. Peran dari Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi pemilu di tahun 2024 ini ada beberapa tahapan yang sudah kita lakukan, di mana di tahun 2022 kemarin kita juga sudah melakukan pendidikan politik. Jadi pertama kali pendidikan politik pendidikan ya? Politik Edukasi. Yang sasarannya itu kan ada 3, pada generasi muda, di mana banyak yang nanti pertama kali menggunakan hak suaranya. Makanya kita melakukan pendidikan politik pada anak-anak SMA, kelas 11, kelas 12. Kemudian kita juga melakukan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Ya, kemarin dalam rangka Hari Kartini, kita bekerja sama dengan
PKK Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sarasehan dengan tema perempuan cerdas dalam memilih. Nggak jauh-jauh, semua serba tentang pemilih dan Ya, suara ya. karena apa ya, perempuan itu kalau nggak kita lakukan apa istilahnya edukasi, kemudian kan identiknya perempuan itu tidak jauh dengan urusan dapur, sumur, pupur, sama kasur. Sekarang dipaksa ya Pak, dipaksa untuk bisa sekarang harus bagaimana ya berpartisipasi. berpartisipasi, menggunakan haknya di dalam pemilihan umum tahun 2024. Kemudian kita juga melakukan pendidikan politik kepada kaum difabel, ya karena mereka ini kan kesulitan karena keterbatasan, ya kita gaungkan bagaimana menggunakan haknya secara baik di dalam pemilihan sehingga tidak ada nanti istilahnya golput lah bagi 3 golongan yang kita lakukan pendidikan politik tersebut. Ya, ya. Nah, dari peran yang dilakukan oleh Kesbangpol tadi kan dari pendidikan atau edukasi, kemudian, nah boleh tahu nggak perbandingan dari yang pemilu lalu dengan yang akan diadakan di 2024 begitu tentang jumlah pemilihnya di daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin terkait dengan 3 sasaran penting tadi ya, apakah memang evaluasi banyak yang tidak memilih kayak tadi masalah KTP dengan sesuai dengan domisili atau tidak gitu. Ya, jadi kita mengevaluasi kegiatan pemilihan umum di tahun 2019 yang lalu itu kan banyak generasi muda yang golput, ya karena mungkin banyak mahasiswa yang tidak tahu harus bagaimana ya karena dia KTP-nya bukan di sini ini kemudian banyak generasi muda juga yang mungkin pertama kali nyoblos harus bagaimana mereka kan sebetulnya tantangan-tantangan yang kita hadapi dengan adanya politik uang, kemudian berita adanya hoax dan sebagainya, ya politik identitas. Nah ini kita lakukan pendidikan politik kepada tadi golongan-golongan muda, perempuan dan difabel. Ya. Baik Pak Bagas. Jadi hal-hal seperti ini memang ternyata penting untuk membangun kesadaran ya. Betul Tapi sekali. Sewu, kita jeda dulu ya Mas Edward dan juga Pak Bagas. Dan untuk Anda pemirsa, kami masih akan melanjutkan obrolan di Dialog Khusus. Jadi pastikan tetaplah bersama kami di Adi TV. Terima kasih pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada. Anda masih simak obrolan kami di Dialog Khusus ya. Kali ini kami berbincang seputar membangun kesadaran masyarakat tentang hak suara dalam pemilu. Ada Pak Bagas dan juga ada Mas Edward ya. Memang menarik sekali ya Pak Bagas tadi sampaikan bahwa ada 3 sasaran yang paling utama karena memang jumlahnya cukup besar dan ini penting banget mendapatkan edukasi di awal sehingga perlu ada pendidikan atau pendidikan politik seperti itu. Nah, dengan adanya proses pendidikan tadi itu ada evaluasi nggak Pak? Artinya gini, mereka sudah paham, apakah sebatas hanya paham dan tahu, tapi pada saat action nanti ramili rapopo atau gimana? Mungkin dari selama ini. Jadi pendidikan politik yang kita lakukan ini tujuannya ketika memberikan virus-virus kepada masyarakat bagaimana menggunakan haknya, kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai warga negara di dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun depan ini. Oke. Nah, tentang hak suara tadi ya, mungkin saya bisa bergeser ke Mas Edward terkait dengan hak suara. Banyak yang mengatakan karena di Jogja itu paling potensial untuk memberikan suara gitu kan. Nah, ini ada proses, mereka punya hak memilih siapapun itu. Nah, bagaimana KISP ini bisa berperan di tengah masyarakat karena sebagai pemantau ya. Nah, itu apa saja yang dilakukan dan hak-hak masyarakat itu ketika ada yang tidak menyuarakan atau haknya itu tidak diteruskan atau jadi golput kayak tadi ya kasarannya gitu, itu apa Mas? Ya, pertama gini Mbak, DIY itu unik. Satu, wilayahnya nggak terlalu besar, tapi jumlah mahasiswanya cukup besar begitu. Pendatang juga cukup banyak. Pengalaman di 2019 itu kan banyak sekali pemilih, khususnya mahasiswa itu kan
satu informasi kurang, akhirnya mereka Iya. bingung bagaimana cara untuk melakukan proses A5 namanya Mbak. Iya, Jadi iya. pindah pemilih begitu. Sekarang juga sama ya? Sekarang juga sama Oke, begitu. Nah, karena informasi yang mungkin bukan terbatas, tapi males untuk mencari informasi kadang-kali. Nah, ini menjadi PR kemarin yang pada akhirnya gelabakan saat di hari H, loh kok saya nggak bisa milih begitu kan. Padahal waktu yang disediakan itu kan cukup panjang begitu. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya bagaimana informasi sampai ke mereka. Yang kedua yang unik dari DIY adalah ternyata juga cukup beragam masyarakatnya begitu. Jadi orang Aceh dari sampai Papua tuh ada semua di sini gitu kan. Nggak hanya masakannya tapi orangnya juga ada di sini. ya. Jadi sangat beragam sekali. Nah, ini menjadi tantangan yang cukup luar biasa baik dari pemerintah dan juga penyelenggara pemilu dan juga partai politik. Jangan lupa mereka juga punya tanggung jawab untuk pendidikan politik dan juga masyarakat sipil. Nah, KISP mencoba masuk dari sisi informasi melalui media sosial juga, Mbak. Jadi melalui media sosial. Ya, kalau bisa dilihat di Instagram kami, di TikTok kami, salah satu cara upaya untuk menyasar ke teman-teman generasi muda. Karena teman-teman generasi muda itu juga malas juga kalau sering pertemuan offline. Mungkin kita bisa lihat kalau buat acara seminar kan yang datang pimpinannya, Iya. tapi yang non pimpinannya kan nggak datang. Nah, ini PR sebenarnya bagaimana bisa menyasar ke teman-teman yang pegang gadget tiap hari. Nah, ini kami lakukan di 2019, bahkan sekarang di 2023 kami punya program namanya Muda Bicara. Muda Bicara. Mempersiapkan teman-teman generasi muda untuk siap menjadi pemantau pemilu, siap untuk ikut serta menjadi relawan demokrasi juga begitu. Yang ketiga, mampu mengadvokasi visi misi dari para kandidat. Jadi penting nggak hanya memilih, tapi mereka menyuarakan ini loh visi misi yang harus diterima oleh teman-teman. Tapi agak sensitif loh kalau menyuarakan visi misi dari para calon ya. Itu kan artinya ada keberpihakan atau mungkin harus netral. Gimana caranya menanamkan para relawan tersebut untuk netral? Iya, kan kita mendorong visi misi kan ke semua kandidat, Mbak. Oh, jadi misalnya isu lingkungan misalnya, Iya, ya wajib semua caleg harus punya isu itu begitu dan tagih itu. Lihat para pamflet-pamflet itu apakah ada isu-isu yang relevan dengan teman-teman muda. Jangan-jangan nggak ada begitu kan. Nah, ini yang